Kita lanjutkan qaidatun. Itu ada tulisan enggak jelas. Itu tulisannya di kotak hitam itu qaidatun. Ini adalah suatu kaidah, rumus, supaya kita tidak terus bingung masalah takdir, bagaimana menyikapinya. Kemarin sudah dibahas bahwa di antara prinsip yang harus dipegang itu adalah Allah Maha terpuji. Pokoknya semua itu adalah takdir Allah dan Allah itu Maha terpuji. Meskipun yang ditakdirkan itu terkadang adalah takdir yang buruk, tapi Allah ketika mentakdirkan itu selalu terpuji dari segala sisinya. Ini satu kaidah, satu rumusan untuk menguatkan lagi supaya tidak kebingungan. Idza batalallahu 'abdahu bi syai'in min anwa'il balaya wal mihani. Apabila Allah menguji hambanya dengan suatu bencana atau ujian, Allah menguji. Karena ini diantara yang sering kebingungan itu orang memandang, bagaimana dapat memandang keburukan, baik keburukan itu berupa bencana atau keburukan itu berupa amal kejahatan. Bagaimana itu bisa disebut sebagai takdir Allah? Sedangkan Allah Maha terpuji. Allah itu kalau menguji hambanya dengan suatu al-balaya wal mihan, ujian, bencana dan ujian. Fa in raddahu dzalika ibtila wal imtihanu ila rabbi radda yarudu in. Jika seseorang ketika mendapat ujian, musibah, penyakit, raddahu dzalikal ibtila wal imtihanu ila rabbih. Al-ibtila dan imtihan ini fa'il dari radda. Jadi apabila ujian, kalau kita terjemahkan supaya mudah memahaminya, sebutkan fa'ilnya dulu. Apabila ujian dan bencana itu raddahu ila rabbih, mengembalikan hamba itu kembali kepada Tuhannya. Kamu dapat bencana, terus dengan bencana itu jadi tidak sombong lagi, tidak keras kepala lagi, misalkan. Sebelumnya bermaksiat terus, kena bencana, terus kemudian bencana itu menjadi penyebab dia tobat. Sebelumnya malas, kena bencana jadi rajin, misalkan. Ini maksudnya. Fa in raddahu dzalikal imtihanu wal ibtila'u ila rabbi. Jika bencana itu menjadikan dia kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah, bertobat dari maksiat, rajin beramal soleh, wa jama'ahu alaihi wa tarahahu bibabihi, jadikan dia fokus kepada Allah, kemudian menghempaskannya di pintu Allah, di hadapan di pintu Allah, artinya menjadi orang itu menghadap Allah. Fahuwa alamatu sa'adatihi wa iradatil khairi bihi. Maka bencana itu menjadi pertanda bahwa itu adalah
dia akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Wa iradatul khairi bih, dan itu pertanda bahwa dengan bencana itu Allah menghendaki kebaikan padanya. Seperti orang sakit, misalkan orang sakit datang ke dokter, kasih obat yang pahit, atau disontek, diinfus, atau bahkan diamputasi. Kasih obat yang tidak enak semua. Tapi itu mungkin, maka dalam hadis disebutkan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan kasih musibah dia. Dalam hadis yang lain juga disebutkan inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Udah sampai belum? Pelajarannya Ustaz Sarbi. Belum? Inna itu ada kan? Sudah kan? Ada nggak? Apa belum khatam? Ngaji lagi ya, dikhatamkan. Kurang kayaknya 6 tahun. Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Dan Allah itu kalau mencintai suatu kaum, sekelompok orang, kalau mencintai orang, Allah akan mengujinya, memberikan bala kepadanya, bencana, ujian. Wa innallaha idza wa innallaha idza inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala'i wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakht. Siapa yang ridha dengan bencana itu, menerima ikhlas, ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa man sakhita, kalau orang yang grundel, maka kalau orangnya marah, dapat bencana marah-marah, dia dapat murka dari Allah. Itu akan di sini. Fahuwa alamatu sa'adatihi wa iradatil khairi bih. Ujian itu bertanda dia bakal mendapatkan kehidupan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, atau minimal di akhirat. Wa iradatil khairi, dan itu pertanda Allah menginginkan kebaikan padanya. Kadang orang itu kalau nggak diuji, dia keras kepala terus gitu. Padahal Allah ingin, ya kalau bisa kamu itu rajin, nggak usah pakai dipukul gitu, ya kan? Ustazah itu maunya kan kamu rajin, nggak usah dipukul gitu, ya kan? Dikasih senyum tambah rajin gitu, ya kan? Dikasih kelonggaran tambah rajin, ya kan? Tapi terkadang itu harus pakai sedikit takdib gitu, biar setannya kabur. Nah, Allah kadang memberikan seperti itu. Wah, ini dikasih sehat kok, buat lontang-lantung nggak jelas, kasih sakit seminggu. Besok ya Allah, saya kalau sehat saya akan rajin. Wa in lam yaruddahu dzalikal bala'u ilaihi, tapi kalau bala itu, ujian itu, lam yaruddahu, tidak menjadikan dia kembali kepada Allah, tidak menjadikan dia bertobat, tidak menjadikan dia tambah rajin beramal soleh, bal sarrada qalbuhu anhu sarrada yusarridu, menjadikan hatinya kabur dari Allah, malah lari dari Allah. Waraddahu ilal khalqi, kemudian malah dia menjadikan orang itu, menambatkan hatinya kepada makhluk, sesama makhluknya. Sakit
tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah nyari ke sana kemari kepada Allah. Dapat kesusahan, tidak kembali kepada Allah, tambah lari dari Allah, mencari pertolongan-pertolongan kepada hamba-hamba Allah. Wa ansahu dzikra rabbih, dan menjadikan dia lupa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang alladzina nasullah, yang lupa kepada. Lupa itu tidak ingat itu tidak berzikir. Tidak berzikir kepada, lupa, fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Orang kok bisa lupa sama dirinya sendiri? Ada yang lupa sama dirinya sendiri. Ada yang lupa terhadap kepentingan dirinya sendiri. Orang itu kalau berbuat sesuka hati dia, Allah jadikan dia tidak peduli apakah itu bakal bikin dia sengsara atau enggak. Main terus, naik motor semaunya sendiri, gelundung, makan los, ya kan? Kalau udah makan los, dia nggak peduli itu nggak sehat, biarin. Itu udah lupa sama dirinya sendiri. Kalau orang kayak gitu itu udah lupa sama dirinya sendiri. Jadi dia sudah nggak peduli itu akan membahayakan dirinya apa enggak. Kamu jangan malas tidur aja, biarin. Nah, itu udah lupa pada dirinya sendiri. Ada yang diingatkan itu. Kamu mbok jangan malas, biarin. Itu ada nggak? Itu berarti tanda-tanda dia lupa sama dirinya sendiri. Wadara'ata ilai ansahu dzikra rabbi, dia ujian itu menjadikan dia lupa, dia tidak kembali kepada Allah, malah tambah kabur dari Allah. Mendupakan dia, jadikan dia lupa terhadap Allah. Wadara'ata ilaihi, dan lupa untuk memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Wa tadzallula baina yadaihi, bersimpuh merendahkan diri di hadapan Allah. Wa taubata warruju'a ilaihi, bertobat kembali kepadanya. Kalau bencana itu menjadikan dia semakin menjauh dan tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, semakin dia keras kepala, tidak semakin menjadikan dia bertobat dan sadar, fahuwa alamatu saqawatihi wa iradati syarri bi, itu pertanda masa depannya akan sengsara, saqaw, akan menderita di akhirat paling tidak. Wa iradati syarri bihi, dan menjadikan dia, dan itu pertanda Allah Allah menghendaki keburukan, dia akan mendapatkan keburukan, apes hidupnya. Fahadza idza aqla'a anhul bala'u radda ila hukmi tabi'atihi wa sultani sahwatihi wa marahihi wa farahihi. Orang semacam ini kalau ujiannya itu diangkat darinya, dia akan kembali kepada tabiatnya. Ada tabiat aslinya, wa sultani sahwatihi, kembali dalam kendali hawa nafsunya, wa marahihi wa farahihi, sombong, keras kepala. Qaidatun, ini satu kaidah nih, kamu hafalkan itu, ingat-ingat. Karena kita ini rumus menghadapi sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau ini sesuatu yang tidak baik berupa duniawi, berupa bencana, sakit, banyak utang misalkan. Orang kalau banyak utang
biasanya sopan-sopan jadinya. Kalau lagi banyak duit, waduh. Maka kalau banyak utang, ya jangan keburu-keburu gelisah, ya kan? Jangan saya ini sudah kurang ajar. Nah, ini kaidah. Nah, sementara yang ini kaidah berikutnya ini keburukan berupa amal. Kalau saya itu, ini kan bencana berupa apa? Kesusahan duniawi, penyakit, misalkan, atau utang, misalkan, atau rezekinya seret. Kalau ini kaidah di dalam yang berikutnya ini kaidah bencana iman, berbuat maksiat. Maksiat itu ditakdirkan Allah juga. Nah, kita kullu ibni Adam khata'un. Wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam itu pasti ada salahnya, akan merasakan ini. Bagaimana kita juga sebagai manusia kena bencana duniawi, sakit, apa yang lain, kita juga akan melakukan dosa. Kutiba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina. Semua anak manusia itu pernah mendapatkan dosa berzina. Fahuwa mudrikun dzalika lam halat. Dia akan mendapatkan bagian jatah dosanya masing-masing. Fazinal aini fal ainani tazniyani wa zinahuman nazar. Mata itu mendapatkan dosa zina dengan penglihatannya. Wal yadanu tazniyani wa zinahuma al-lamsu, dan seterusnya. Ini berbuat maksiat. Bagaimana kita memandang itu sebagai takdir Allah? Ketika orang bermaksiat, fil masyahidin nasi fil ma'asi wa dzunub. Kaidah bagaimana ketika ini kita kita bayangkan kita saja, kita sendiri kalau berbuat maksiat ini. Fi masyahidin nasi fil ma'asi wa dzunub. Bagaimana tipe manusia, kita lihat nanti kita masuk yang mana? Tipe-tipe manusia ketika berbuat maksiat, apa perasaan dia? Keyakinan dia, sensasi yang muncul di dalam hatinya itu apa? Dan karena kita semua pasti akan berbuat maksiat, nah ini akan ditunjukkan ketika berbuat maksiat itu apa yang harus ditancapkan dalam perasaan pikiran kita. Ini kaidah dalam kaitannya dengan takdir, karena kita berbuat dosa juga sudah ditakdirkan. Tapi jangan sampai juga berpikir karena ditakdirkan berarti sudah kita sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah dalam artian sesuai syariatnya, enggak sesuai dengan syariatnya, berarti Allah sudah ridho pada. Tidak. Allah murka kalau kita berbuat maksiat. Manusia di dalam ma'asi, jamak dari dzunub, jamak dari dzanbun, ma'asi. Tadi kaidah di dalam bencana duniawi, kalau ini dalam kemaksiatan. An-nasu fil balwa, kalau bencana duniawi itu kadang kita mudah, ini sudah takdir, ya kan? Kecelakaan masuk rumah sakit, takdir, itu gampang. Tapi kalau berbuat maksiat, wah ini sudah takdir, itu rawan di situ. Karena di depan kan sudah ada qadariyahnya orang musyrikin, qadariyahnya iblis, sama apa tuh? Nah, di depan kan, nanti jangan ikut-ikutan iblis, jangan ikut-ikutan orang-orang musyrik.
di dalam melakukan menyikapi takdir berupa kemaksiatan. An-nasu fil balwal lati tajri alaihim ahkamuha bi iradatihim wa syahawatihim mutafawituna bihasabi suhudihim li asbabiha wa ghayatiha a'dhama tafawutin wa jima'u dzalika samaniyatu masyahida. Manusia ketika mendapat ujian allati tajri alaihim ahkamu habi iradatihim wa syahawati mutafawitu nabi hasbi suhud. Hukum yang berlaku atas mereka berdasarkan keinginan, niat, wa syahawatin dan syahwatnya dan hawa nafsunya. Ya, dan mutafawit itu berbeda-beda. Ketika orang bermaksiat itu berbeda-beda. Ketika orang bermaksiat, orang melakukan maksiat, itu perasaannya beda-beda. Sesuai dengan niat. Wajima'u dzalika samaniyatu masyahid. Pokok-pokoknya itu ada 8. Tapi semua orang berbuat sama, katakanlah sama-sama orang itu zina nazar. Atau orang itu mencuri, sama-sama perbuatannya sama, hukumnya bisa berbeda-beda karena kaitannya dengan akidah. Akidah itu apa? Kita harus beriman sebagai satu sisi beriman pada takdir, satu sisi juga beriman terhadap syariat Allah. Syariat Allah mengatakan itu dosa, jangan kamu lakukan. Takdir mengatakan bahwa semuanya sudah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ahaduha. Yang pertama, suhudus sababil al-musili ilaiha wal ghayatil matlubati minha faqat fa huwa suhudul hayawanat. Sikap orang bermaksiat itu seperti binatang. Sifatul hayawan, biar mudah ini definisinya nanti di depan itu. Orang ketika berbuat maksiat itu seperti hewan, seperti kambing, misalkan ayam, apa kucing gitu. Yang penting dia mau apa gitu, terus bagaimana caranya, habis itu puas. Nah, sekarang pengen apa, hawa nafsunya, kemudian bagaimana caranya, setelah itu kalau dapat puas, yaitu suhudu sababil musili ilaiha, menyaksikan bagaimana caranya melakukan kemaksiatan tersebut. Wal ghayatul matlubati minha. Terus apa tujuannya berbuat maksiat itu? Itu pokoknya intinya itu. Pengen melakukan perbuatan yang itu adalah maksiat. Bagaimana caranya dan bagaimana kalau sudah meraih itu tujuannya bisa puas, tercapai. Idla tashhadu illa tariqa qada'i wa tariha wa bardan nafsi ba'da tanawuliha. Karena dia tidak ada yang dia inginkan di dalam perasaannya itu, di dalam niatnya itu selain memuaskan hawa nafsu. Setelah dapat berhasil berbuat maksiat, itu puas, itu saja, nggak ada macam-macam. Nah itu beliau katakan ini wa suhudul hayawanat. Sikap ini sama dengan binatang, nggak macam-macam. Pokoknya pengen apa, terus gimana caranya, kemudian bisa terpuaskan dengannya. Ini nggak benar ini. Nanti akan dicari bagaimana sikap yang benar ketika kita berbuat maksiat. Karena kita ini semua akan melakukan maksiat. Yang sebelumnya juga sudah berbuat maksiat. Ya kan? Al-masyhadus tsani. Yang kedua, man yashhadu ma'adzalika mujarradal
ma'adzalika mujarradal hukmil qadari wa jarayanahu alaihi wa la yatajawazu suhuduhu dzalik. Dia hanya memandang bahwa seperti yang pertama tadi, pokoknya pengen berbuat maksiat, bagaimana caranya, kemudian bisa bisa puas setelah melaksanakan maksiat itu. Selain itu, dia meyakini itu adalah takdir. Itu saja, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tambah yakin sama takdir. Kalau ayam dia nggak paham takdir, ya kan? Ini sudah takdir. Warubama ro'a anal haqiqata hiya tawfiyatu hadzal mashhad haqqahu wa la yatimu lahu dzalika illa bil fana'i an syuhudi fi'lihi wa huwa jumlatan. Kadang lebih nemennya bagaimana? Dia memandang pokoknya takdir. Semua yang saya lakukan ini sudah takdir. Dan itu adalah hakikat jagat raya, itu sudah semuanya sesuai dengan takdir. Memang sesuai semua dengan takdir. Memang benar semuanya sesuai dengan takdir, ya kan? Tapi itu dijadikan alasan untuk dirinya bahwa itu tidak ada tanggung jawab. Saya tidak punya tanggung jawab apa-apa, semuanya udah takdir. Walayatimu lahu dzalika illa bil fana'i an suhudi fi'lihi huwa jumlatan. Dan itu tidak sempurna keimanannya kepada takdir tadi kecuali dia dengan fana. Fana itu melupakan diri, an suhudi fi'lihi, menghapuskan klaim bahwa itu perbuatan dirinya. Itu semuanya perbuatan Allah. Paham nggak? Saya jadi kayak gini ya Allah yang mana? Gak ada dosa saya. Satu sisi sebenarnya itu benar, yang disalahkan itu adalah karena dia melepaskan tanggung jawab dirinya. Terus mengklaim bahwa dia karena itu tidak bersalah, dia tetap berhak mendapatkan apa yang tidak sepatutnya dia dapatkan. Ketika orang itu tidak berbuat maksiat, dia mau disamakan statusnya dengan orang yang tidak bermaksiat. Karena apa? Orang ini yang enggak bermaksiat itu takdir Allah. Saya seperti ini ya takdir Allah. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Allah membantah, apa sama? Apa kami akan perlakukan sama orang yang Islam sama orang yang jahat? Malakum kaifa, itu enggak adil namanya. Fayashhadul fa'ila fihi ghairahu wal muharrika lahu siwahu. Dia menyaksikan yang dia rasakan, yang dia yakini. Al fa'ila fihi ghairahu, yang melakukan perbuatan itu bukan dirinya. Kemaksiatan itu bukan tanggung jawab dia, karena yang itu adalah Allah semua. Wal muharrika lahu siwahu. Dan yang menggerakkan dia untuk melakukan kemaksiatan itu bukan dirinya, yaitu yang lain, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yunsibu ila nafsihi fi'lan. Maka dia tidak mau dilabeli perbuatan itu kepada dirinya. Kamu berbuat dosa, pendosa pada kamu. Enggak mau. Karena apa? Karena dia mengklaim bahwa itu adalah kehendak Allah. Fala yara laha isaatan, maka dia tidak pernah melihat dirinya sebagai orang jahat. Makanya husnudzon terus ada dirinya. Wa yaz'amu anna hadza huwa tahqiq wa tauhid. Dan dia mengklaim, mengakui bahwa tauhid yang benar itu ya seperti itu. Pokoknya meyakini segala sesuatu itu dari Allah, termasuk ini saya berbuat maksiat ini ya dari Allah. Sehingga kalau tauhid yang benar itu pasrah dengan ketentuan Allah. Saya ya harus ikhlas kalau ditetapkan sebagai orang jahat gitu. Itu sudah kehendak Allah. Bahkan senang, harus ridho misalkan.
saya memang ditakdirkan sebagai orang yang jahat. Dia orang ini merasakan, meyakini bahwa ini yang paling benar itu ya harus ikhlas kalau saya ditakdirkan berbuat maksiat. Padahal itu sebenarnya modus untuk supaya orang itu kalau berbuat maksiat pasti ada perasaan nggak enak, ya kan? Nggak enak, menghibur diri supaya kamu nggak usah pekewo berbuat maksiat gitu. Nah ini bahkan tauhid yang benar, menghibur diri supaya besok lagi nggak canggung kalau berbuat maksiat. Kama qala qailuhum fi hadzal makna, sebagaimana di kalangan mereka itu yang nemen mengatakan asbahtu munfa'ilan lima yakhtaruhu minni fa fi'li kulluhu ta'atu. Saya itu hanya menjadi objek perbuatan reaktif. Lima yakhtaruhu, terhadap apa yang dia pilih, yang Allah pilih. Saya itu hanya menjalankan apa yang menjadi pilihannya, pilihan Allah. Minni, untuk saya. Fa fi'li kulluhu ta'atu, maka apapun yang saya perbuat, itu mau jadi orang baik, mau orang jahat, itu adalah taat kepada, patuh kepada takdir Allah, pada masyiatullah. Ini yang kedua. Ini juga salah, jangan diikuti. Al-mazhadus salif, yang ketiga ini tipe orang yang mazhadul fi'lil kasbil qaimi bil abdi faqat wa la yashhadu illa sudurahu anhu wa qiyamahu bihi. Orang mengakui, mengklaim, meyakini bahwa perbuatan maksiat itu adalah murni semata-mata perbuatan dirinya sendiri. Wala yashhadu illa sudurahu anhu wa qiyamahu bihi. Dia tidak melihat sama sekali bahwa itu bukan dari perbuatannya, bukan takdir Allah, bukan apa. Dia murni perbuatan dia sendiri. Wala yashhadu ma'dzalika masyiatar rabbi lahu. Dia tidak pernah merasakan atau meyakini bahwa ini kehendak Allah. Kan nggak mungkin Allah berkehendak saya berbuat jelek. Orang ini tidak bisa membedakan antara kehendak berupa syariat dan kehendak berupa apa? Apa? Ingat nggak? Masyiah itu, iradatullah itu ada iradah syariah dan iradah apa? Kauniyah. Secara syariat Allah tidak berkehendak kita berbuat maksiat. Paham nggak? Nah, takdir itu masih Allah. Semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Nggak mungkin tidak dikehendaki Allah kok terus terjadi. Nggak mungkin. Yang di jagat raya ini tidak mungkin terjadi kecuali itu kehendak Allah. Sehingga ketika ada kemaksiatan, itu juga ada kehendak Allah. Orang yang ketiga ini dia murni memadai, ini perbuatan saya sendiri, tidak ada yang memiliki kehendak lain, dan dia tidak melihat bahwa Allah menghendakinya. Wala jarana hukmihil qadari bihi, tidak ada kendali takdir terhadap saya dalam ketika berbuat maksiat. Itu bukan takdir, ini adalah keluar dari takdir. Wala izzatar rabbi ta'ala fi qada'ihi wa nufudhi amrihi. Sepertinya sebenarnya orang ini pengen menyucikan Allah. Allah itu maha suci, masa menjadikan kita berbuat menghendaki ketika berbuat jahat, ya kan? Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa itu keluar dari kehendak Allah, berarti orang itu bisa, berarti malah lebih parah, karena orang itu ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Ya kan? Allah itu lemah. Misalkan, kenapa Allah pengen begini kok kamu bisa keluar dari keinginan Allah? Atau bahkan kalah sama setan kekuatannya. Setan aja pengen kita berbuat maksiat terus, ya kan? Nah, Allah susah kalau nyuruh, coba kamu yang rajin, sama coba kamu yang malas. Setan bilang kamu malas aja. Allah bilang kamu rajin aja.
Kira-kira banyak yang ikut setan apa banyak yang ikut? Hah? Nanti ya jadi kalah ya kan? Itu tambah parah. Benar nggak? Kamu mau jadi bermaksiat itu ya kuasa Allah. Wala izzata rabbi ta'ala fi qada'ihi wa nufudhi amrihi. Tidak ada kekuasaan Allah di dalam fi qada'ihi, di dalam apa namanya peristiwa-peristiwa ini, dalam apa namanya perwujudan dari kehendak Allah. Yang terjadi di jagat raya ini bisa terjadi keluar dari apa yang diinginkan Allah. Allah sebenarnya nggak ingin seperti ini. Orang itu berpikir begitu. Jadi kalau seperti itu tambah parah, ya kan? Nah, Allah sepertinya sudah nggak berkuasa lagi. Jadi orang punya mobil, mau nyopir ini mobilnya jalan sendiri. Sopirnya ke sana, enggak, saya mau ke sana. Nah, ini jagat raya ini siapa yang menciptakan? Allah. Termasuk kita semua. Ya? Apa? Yang mana? Ahaduha. Kamu telat nggak? Hah? Ya kalau telat tanya temennya. Intinya yang pertama itu seperti ayam kayak gitu. Dia nggak mikir takdir, nggak mikir apa. Pokoknya pengen berbuat maksiat, pengen hawa nafsu ya dia cari, ya kan? Itu saja. Dia nggak mikir takdir dan macam-macam. Yang kedua, dia selain seperti ayam itu, yang penting pengen dia lakukan sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia tambahi takdir, dia paham takdir. Oh, semua jagat raya ini pokoknya ngikut aja. Pengen apa ya itu sudah takdir Allah. Kalau dia takdirkan, tambah takdir. Yang kedua itu. Nah, ayam nggak pikir takdir, ya kan? Kucing itu nggak mikir takdir, tapi dia mikir apa yang dia inginkan, itu aja. Paham? Yang ketiga itu dia melakukan amalan-amalan ini tidak ada kaitannya dengan takdir. Maksiat itu nggak ada takdir. Ini perbuatan saya sendiri, nggak ada campur tangan kekuasaan Allah di dalam mengarahkan ini. Fahuwa li ghaibatihi an hadzal mashhad wa ghalabati suhudil ma'siyati wal kasbi ala qalbi la yu'ti tauhida haqqahu. Fahuwa, orang seperti ini, li ghaibatihi an hadzal mashhad, ketika dia gaib atau hilang, tidak lagi melihat, tidak melihat hakikat ini. Hakikat apa? Hakikat bahwa semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah. Ketika dia berbuat maksiat itu, dia mengesampingkan sama sekali, nggak ada masih takdir. Jadi kalau kamu melihat peristiwa apa saja, kamu melihat ini adalah takdir, ini kehendak Allah. Kamu bisa membaca kehendak Allah itu dari semua peristiwa ini. Ini ketika kamu melihat apapun, kamu lihat itu adalah takdir Allah. Yang kedua, kamu lihat itu adalah kebijaksanaan Allah. Kamu lihat kekuasaan Allah. Kalau ada unsur rahmah, kasih sayang, kamu lihat itu Allah Ar-Rahman. Kalau kamu lihat ada bencananya yang menyakitkan, Allah Azizun Dzuntiqam, Al-Jabbar dan seterusnya. Wa ghalabati suhudi maksiati wal kasbi ala qalbihi. Kemudian lebih mendominan perasaan, penglihatan dia itu dominan kepada pokoknya maksiat dan perilaku dia. Oh, ini maksiat, nggak mungkin Allah ikut-ikutan. Dan ini adalah murni perbuatan saya. La yu'ti tauhida haqqahu. Sehingga orang yang semacam ini dia tidak memberikan
hak tauhid. Tauhidnya hilang. Walal isti'anata bi rabbih wal istighasata bihi wal laj'a ilaihi. Sehingga tidak ada dia mau kalau perasaan untuk al isti'anah bi rabbih. Meminta pertolongan kepada Allah. Wal istighasah bihi wal laj'a ilaihi. Samaan. Minta tolong agar dientaskan dari maksiat itu. Orang semacam ini karena apa? Dia berbuat maksiat itu sesuai dengan kehendaknya. Ya kan, ini perilaku Allah dan saya berkuasa atas kendali saya. Sehingga kalau dia ingin berhenti dari maksiat, dia merasa nggak perlu minta tolong pada Allah. Ya, itu tergantung saya mau berhenti apa enggak. Saya mau tobat apa enggak. Sehingga orang ini kurang minta tolong enggak. Kalau saya mau berhenti dari bermaksiat, ya saya berhenti aja, enggak usah minta tolong pada Allah. Ini mengurangi atau menghilangkan tauhid bahwa kita enggak akan bisa tobat dari maksiat kalau Allah tidak menghendaki kita untuk bertobat. Wal iftiqara wa tadurra wal ibtihala haqqo. Oleh karena itu kita nggak bisa untuk berhenti dari maksiat, tidak bisa bertobat kecuali karena Allah menghendaki kita bertobat, maka kita pasti hanya memohon kepada Allah. Ya Allah, tidak bisa saya berhenti dari maksiat itu kecuali atas kehendak-Mu. Jangan main-mainkan maksiat, oh kecil ini, saya gak kecanduan maksiat ini, saya gampang meninggalkannya. Jangan meremehkan. Atau berat, ya Allah saya sudah kecanduan ini, kayaknya gak bisa. Jangan, tidak ada yang berat bagi Allah. Makanya orang sebenarnya bihaitsu yashhadu sirra qaulihi, orang ini, orang yang semacam ini dia tidak memahami rahasia yang terkandung di dalam kenapa kita berdoa dalam Rasulullah, ketika Rasulullah berdoa Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu, aku berlindung dari kemurkaan. Kenapa kita berlindung kepada Allah dengan keridhaannya? Kalau kemurkaan maksiat itu adalah kemurkaan Allah, maka kita berlindung dari kemaksiatan itu dengan taubat itu. Taubat, ya Allah saya memohon bertobat yang merupakan itu keridhaan. Takdir untuk tobat. Dari takdir untuk berbuat maksiat. Paham enggak? Kita ditakdirkan maksiat. Ya Allah, aku berlindung dari takdir berbuat maksiat dengan takdir berbuat amal yang diridhoi. Makanya Umar bin Khattab itu waktu mau berkunjung ke Sam, ke Palestina, ke Suriah itu, di sana terjadi wabah. Banyak orang meninggal. Para sahabat banyak yang meninggal, ribuan orang meninggal. Ketika mau masuk ke sana, disambut oleh gubernur sana Abu Ubaidah ya, bin Jarrah. Gimana? Disarankan oleh para sahabat ini nggak usah masuk karena ini wabah kayak COVID. Sana nanti kena penyakit, bisa mati. Nah, Rasulullah Umar bin Khattab bermusyawarah sama sahabat yang lain untuk kembali. Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir? Orang itu kan akan dari takdir. Kalau bukan karena kamu mengucapkan, kamu orang sesenior kamu ngomong seperti itu. Kalau bukan karena kamu, saya pukul. Jatuh pukul kamu. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah.
Karena kalau kita tidak masuk, kita tidak kena penyakit, itu juga takdir Allah. Keimanan artinya meskipun kita juga berusaha berhenti, tapi jangan sampai kita itu terus mengandalkan saya dapat berhenti dari maksiat ini adalah semata-mata kehebatan saya. Paham nggak? Makanya a'udzu biridhaka min sakhatik. Itu semata-mata Allah dapat menghentikan saya. Wa a'udzu bi'afwika min 'uqubatika. Aku berlindung dengan ampunanmu, aku berlindung dari hukumanmu. Kalau sudah berbuat maksiat, semua keperbuatan maksiat akan mendatangkan hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Orang kadang harus bersyukur kalau dapat bencana di dunia, karena itu hukuman dia disegerakan. Kalau bermaksiat kok di dunianya nggak dapat bencana, berarti hukumannya akan disimpan di akhirat. Maka kalau sudah berbuat maksiat, kita berlindung dari turunnya hukuman itu dengan ampunan. Sudah terlanjur berbuat maksiat, nah, kamu misalkan melanggar ya, kabur, nah, besok tinggal dapat hukumannya ya kan. Tapi kalau diampuni nggak jadi. Nah, semua pelanggaran syariat itu akan mendatangkan bencana di dunia maupun di akhirat, kecuali kalau Allah ampuni. Makanya pokoknya semua ini sudah bermaksiat yang belum dapat hukuman, kita minta ampun pada Allah. Supaya apa? Nggak dapat bencana di dunia maupun di akhirat. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung darimu kepadamu darimu. Aku berlindung dari takdirmu yang buruk terhadap dengan takdirmu yang baik. Kalau aku jadi orang baik, itu takdirmu juga. Kalau aku jadi orang buruk, itu ya takdirmu juga. Tapi aku berlindung, jangan sampai jadi takdir yang buruk. Wa a'udzubika minka. Ini yang keliru. Al-Mashhadur Rabi, ini yang benar. Yang keempat, Mashhadut tauhidi wal amri. Fayashhadu firadar Rabbi ta'ala bil khalqi wa nufudhihi wa nufudhi masyiatihi, yaitu sebuah pemandangan tauhid atau keyakinan tauhid, sensasi tauhid. Tauhid itu artinya semua yang berkuasa di jagat raya ini Allah Subhanahu. Semua yang terjadi di jagat raya ini wal amr itu, tapi kita juga satu sisi juga meyakini syariat Allah. Orang berbuat maksiat tidak akan berbuat maksiat kecuali sudah ditakdirkan Allah. Itu dari tauhid. Kalau amr, orang berbuat maksiat itu melanggar perintah Allah, tetap meyakini bahwa itu pelanggaran terhadap perintah Allah. Paham nggak? Orang berbuat, ini sudah saya ulang berkali-kali ya kan. Kalau nggak paham, kemarin masuk nggak? Kamu perhatikan tuh irodah syariah sama irodah kauniyah. Ketika orang itu mencuri, kalau kita tauhid rububiyah kita kepada Allah kuat, kita yakin bahwa itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak. Tapi kita yakini bahwa Allah itu melarang itu. Harus yakini bahwa Allah melarang itu, ya kan? Itu kita tauhid uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah. Nah, orang yang keempat ini percaya dengan dua-duanya. Meyakini bahwa itu, ya itu seperti apa yang saya uraikan di atas. A'udzubika minka, a'udzubika minka, wa a'udzubika minka.
Fayashhadu firada Rabbi ta'ala bil khalqi. Nah, kalau orang ini meyakini bahwa infirad Allah itu kesendirian, hanya Dia sendiri yang menciptakan. Menciptakan apa yang ada dan apa yang terjadi. Apa yang terjadi ini adalah ciptaan Allah juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Apa perbuatan kalian itu Allah ciptakan. Itu satu sisi percaya dengan itu, dan itu pasti terjadi. Apa yang Allah ciptakan pasti terwujud. Maksudnya kamu diciptakan berperilaku seperti itu pasti terwujud. Wa ta'alluqal mawjudati bi asriha biha, dan semua yang terjadi itu tergantung dengan semua al-mawjudat yang ada. Yang ada ini semua tergantung dengan biha, itu bimasyiatillah. Semuanya tergantung dengan kehendak Allah. Wa jarayani hukmihi 'alal khaliqati, dan berlakunya jaraya jadi jarayan berlaku apa? Hukmihi, ketentuan Allah 'alal khaliqati, terhadap semua makhluk. Tidak ada makhluk itu di luar kehendak ketentuan Allah. Allah menentukan A, terus dia berbuat B, nggak mungkin. Meskipun secara syariat Allah berkehendak B, tapi kalau dia berkehendak A, berarti itu secara masyiah, secara takdir, kekuasaan itu adalah kehendak Allah. Wantihaaha ila ma sabaqa fi ilmihi, dan semuanya kembali kepada apa yang Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kamu nanti mau ngapa. Kamu itu jadi orang pemalas atau orang yang rajin, Allah sudah tahu. Kamu sendiri nggak tahu, ya kan? Kamu sendiri nggak tahu, tapi Allah sudah tahu. Bukan berarti Allah maksa, tapi Allah maha kuasa. Kamu merasa nggak sekarang sekolah, kalau misalkan kamu malas, apa misalkan tidur di kamar, apa Allah akan maksa kamu? Nggak merasa terpaksa. Tapi sebenarnya itu adalah kuasa Allah juga. Kamu kalau dibiarkan ya akan seperti itu juga. Karena Allah sudah tahu komplit dari awal sampai akhir, sudah tahu kamu itu bakal seperti itu. Seperti kalau kamu berangkat izin, saya mau ke Magetan, oh ya, saya izinkan. Ya, kira-kira 1/4 jam kalau ditanya orang, di mana sih A? Di Magetan, ya kan? Saya tahu, kok tahu? Perkiraan saya bisa meleset, ya kan? Tapi itu adalah perkiraan saya, insya Allah benar, ya kan? Saya lihat jadwal siang ini, misalkan pesawat dari Solo ke Jakarta jam 1 misalkan, atau nanti malam jam 8. Saya sekarang tahu, ya kan? Berdasarkan apa? Jadwal itu. Dan biasanya nggak meleset. Kemungkinan sesuai itu ya mungkin 90%. Kemungkinan sesuai dengan. Tapi kalau Allah pengetahuannya 100% benar. Kita aja 90% kita, ya kan? Kalau kan ada jadwalnya, misalnya jadwalnya pesawat dari Solo ke Jakarta itu jam 7. Kamu misalkan jadwal sekolah jam berapa? Jam 8 sampai jam 11. Saya tahu nggak kamu besok jam 8 masuk kelas? Saya tahu, tapi tidak pasti, ya kan? 90% lah, ya kan? Kalau saya aja 90% tahu, ya kan? Kalau Allah gimana? Tidak pernah meleset. Karena ada sebab-sebabnya. Paham? Sehingga Allah tahu kamu di neraka atau di surga itu Allah sudah tahu. Bukan karena maksa kamu, tapi Allah sudah tahu, memang maha tahu, ya kan?
Berarti nggak perlu amal, ya beramal lah. I'malukul fakulun muyassar lima khuliqal. Afanadaul amal. Nah, terus para sahabat, kalau gitu apa kita nggak usah beramal aja Rasulullah. Pak, berbuatlah, beramallah. Fakulun muyassarun lima khuliqal. Fayashhadu ma'adza wa yashhadu ma'adzalika wa intiha ila ma sabaqa wa jara bihi qalamuhu. Dan apa yang sudah ditulis oleh kolamnya, oleh pena Allah. Allah itu pertama mengetahui semua yang akan terjadi. Kemudian setelah tahu, Allah tulis, suruh perintahkan pena itu untuk menulis takdir itu. Setelah itu Allah punya masyiah, kehendak. Punya kehendak. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Allah punya kehendak. Kemudian ada al-khalqu. Allah menciptakan. Menciptakan perbuatan kalian, menciptakan semua itu adalah ciptaan. Semua tidak masuk. Wa yashhadu namun demikian wa yashhadu ma'adzalika amrahu wa nahyahu wa thawabahu qabahu. Tapi selain itu, dia meyakini semuanya itu sesuai takdir Allah. Dia juga meyakini bahwa Allah itu memerintahkan dan melarang. Ada larangan, ada perintah. Ada thawab dan ada iqab. Ada pahala, ada hukuman. Salahnya itu kalau orang meyakini takdir kemudian ini kan sudah ditakdirkan terus kenapa dihukum? Enggak, kalau dia mau meyakini yang pertama dia katakan semua takdir Allah berarti semua taat kepada Allah. Kalau orang mau percaya yang kedua percaya yang kedua ini percaya kepada syariat saja. Akhirnya orang kalau berbuat baik dapat kebaikan, berbuat buruk dapat keburukan, berarti Allah nggak tahu saya nanti jadi baik apa enggak. Itu jadi cacat kekuasaan Allah. Wartibatul jazai bil a'mali waqtidha'aha lahu. Dan bahwa pahala dan hukuman itu berkaitan dengan amal perbuatan tadi, perintah dan larangan. Irtibatul musabbabati bi asbabiha. Seperti kaitannya sebab dan musabab. Kamu makan kenyang. Kamu kenyang karena makan, ya kan? Itu apa sebabnya? Makan itu menjadi sebab kamu kenyang. Kamu berbuat baik dapat pahala, kamu berbuat dosa dapat siksa. Tapi semuanya itu takdir Allah. Kamu berbuat maksiat ya takdir Allah, kamu masuk neraka ya takdir Allah, kamu berbuat baik ya takdir Allah, kamu masuk surga ya takdir Allah. Makanya doanya a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi'afwika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Kita selesaikan dari sampai satu alinea ini ya. Allati ju'ilat asbaban muqtadiyatan lahu syar'an wa qadaran wa hikmatan. Yang musabab itu sesuatu itu dijadikan menjadi sebab atas suatu musabab. Muqtadiyatan lahu, yang menjadi konsekuensinya. Dibakar, terbakar. Konsekuensi. Menjadi konsekuensinya. Syar'an wa qadaran wa hikmatan. Konsekuensi dari apa?
dari syariat syar'an. Kalau diperintah kamu melaksanakan apa yang diperintah, itu menjadi melaksanakan sebab kamu masuk surga. Kamu melakukan apa yang dilarang, itu menjadi sebab kamu masuk neraka. Maksiat, surga, neraka dan penduduknya semuanya takdir Allah. Wa qadaron, dan secara takdir. Nah, itu makanya semuanya takdir Allah. Kamu berbuat baik itu sebagai berarti sebabnya kamu menjadi penyebab kamu masuk surga. Berbuat jahat menjadi penyebab masuk neraka. Dan semuanya itu takdir. Kamu masuk surga apa masuk neraka, berbuat baik atau berbuat buruk, semuanya takdir Allah. Paham nggak? Hah? Kamu hikmatan. Dan itu sebagai hikmah. Semuanya ada hikmahnya. Allah nggak berbuat dolim, nggak ada maksa. Allah nggak pernah berbuat dolim kepada hambanya. Kamu pernah nggak merasa dipaksa berbuat maksiat oleh Allah? Nggak pernah kan? Karena ada yang berpikir kalau gitu Allah dolim dong. Saya dijadikan berbuat maksiat kemudian takdirkan masuk neraka. Allah nggak pernah berbuat dolim. Allah nggak maksa. Ya kan? Ketika kamu berbuat maksiat itu ada yang maksa? Nggak ada. Tapi Allah sudah tahu. Dan Allah sudah mentakdirkan. Allah sudah tahu, kemudian ditulis, kemudian Allah punya masyiah, kemudian Allah punya khalq. Kita akhiri dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.